Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Prodi Pendidikan Akuntansi yang saya cintai dan saya banggakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan agenda kuliah kita terkait dengan penelitian tindakan kelas yang mana Mas dan Mbak pada kesempatan kali ini Pak Eka akan menyampaikan materi terkait dengan kajian pustaka, penelitian relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis tindakan. Tujuan penulisan kajian pustaka itu ada 3. Ya, yang pertama yakni adalah membantu menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam penelitian. Kemudian yang kedua, memperoleh gambaran kedudukan penelitian di antara penelitian lain. Jadi penelitian PTK Anda itu nanti ada di mana kedudukannya untuk menunjukkan apa bedanya dan apa novelty-nya dari penelitian yang sudah ada atau penelitian lain. Kemudian yang ketiga, memperoleh jawaban sementara dari pertanyaan penelitian atau rumusan masalah yang nantinya itu dirumuskan kalau dalam PTK itu nanti dalam hipotesis tindakan. Nah, apa sih sebetulnya fungsi kajian pustaka? Mas dan Mbak yang Pak Eka banggakan, fungsi kajian pustaka itu yang pertama itu untuk membantu memahami latar belakang teoritis permasalahan dalam penelitian. Jadi dalam bab 1 kalian menyusun latar belakang itu misalnya Anda beri ya mengkaji literatur hasil penelitian terdahulu atau dari grand teorinya atau teori yang terkait itu yang mendukung supaya memahami permasalahan itu juga bisa nanti lebih banyak difokuskan di bab 2 ya di bagian kajian teori. Nah, yang kedua membantu pembenaran masalah penelitian. Jadi dengan mengkaji pustaka itu memang benar-benar masalah itu tuh ada teorinya gitu loh. Bukan lalu mengada-ada. Nah, kadang-kadang kan ada permasalahan yang memang ternyata mengada-ada atau belum ada teorinya. Atau mungkin kalau misalnya ya, oh itu nggak ada itu teorinya, itu mungkin belum ketemu saja. Nah, seperti itu. Kemudian membantu memahami kronologi permasalahan, sehingga sebagai seorang peneliti itu akan mengetahui penyebab ya, penyebab masalah itu secara kronologis itu alur-alurnya seperti apa. Kemudian membantu memilih prosedur dan cara dalam penelitian. Nah, ini bisa kita gunakan untuk membantu kita menentukan ya nanti prosedur PTK atau desain yang kita pilih, kemudian cara penelitiannya seperti apa. Kemudian membantu memahami dan memanfaatkan penelitian terdahulu. Nah, ini tentu saja betul ini ya, karena kita juga harus mengkaji pustaka yang berupa penelitian yang relevan yang dimuat di artikel jurnal ya, baik internasional maupun nasional. Ya, kawan-kawan, Mas dan Mbak, tolong budayakan membaca ya, membaca artikel jurnal yang kekinian, yang terkini, yang up to date 5 tahun terakhir ya, 5 tahun terakhir atau bahkan 3 tahun terakhir supaya Anda itu paham tentang perkembangan ilmu yang ada di dunia global. Nah, kemudian membantu menghindari duplikasi. Nah, dengan kita mengkaji pustaka itu, kita akan tahu bahwa penelitian kita itu memang unik dan memang perlu diteliti dan tidak menduplikat punya orang lain. Gitu. Kalau misalnya sudah ada penelitian yang sama, ya sebaiknya kita mengadakan yang lain gitu. Jangan sama nanti supaya kita tidak diklaim ya menduplikasi. Nah, selanjutnya ini contoh penulisan kajian pustaka ya kawan-kawan. Jadi misalnya saja judulnya ini, implementasi model pembelajaran kooperatif tipe STAD untuk meningkatkan self-directed learning siswa kelas 10 AK1 SMK bla. Jadi di sini kita sudah tahu ya masalah utamanya itu adalah self-directed learning-nya ya. Lalu tindakannya itu model ya, implementasi model
pembelajaran kooperatif tipe apa? STAD, Student Team Achievement Division. Ya, nah, urutan teorinya kawan-kawan yang dibahas di kajian teori atau di bab 2 itu Anda pertama itu mengkaji tentang self-directed learning ini. Ya, sekali lagi mengkaji masalah utamanya dulu tentang self-directed learning. Ya, dari pengertian atau definisi self-directed learning, kemudian indikator self-directed learning itu apa saja, kemudian cara mengukur self-directed learning, cara meningkatkan self-directed learning. Nah, setelah itu baru Anda menyusun kajian pustaka itu, misalnya ini itu A gitu ya. Kajian teori A, lalu ini satu self-directed learning. Lalu yang kedua itu baru model pembelajaran kooperatif. Ya, nanti ada pengertian, kemudian kebaikan dan kelemahan, ya, kemudian jenis-jenis model pembelajaran kooperatif, lalu baru masuk ke yang STAD yang kamu pilih sebagai tindakan ya. STAD itu pengertiannya seperti apa, keunggulan kelemahannya apa, langkah-langkahnya ya. Kemudian itu sintaknya mungkin. Seperti itu. Jangan dibalik. Maksudnya itu jangan sampai Anda mengkaji modelnya dulu baru self-directed learning. Enggak. Yang pertama itu yang dikaji adalah yang ini. Variabel utamanya itu yang menjadi masalah atau fokus penelitian Anda itu kan self-directed learning. Yang ingin kalian tingkatkan itu. Nah, begitu. Ya, diingat-ingat ini. Nah, selanjutnya dalam menulis penelitian relevan ya setelah kita tadi mengkaji berbagai teori baik dari buku dari mana-mana ya dari sumber-sumber yang relevan buku artikel jurnal dan sebagainya Anda akan mengkaji penelitian yang relevan. Nah, kriterianya seperti apa ya? Anda perlu menekankan relevansi ya dengan permasalahan yang sedang Anda teliti. Nah, relevansi itu tuh misalnya masalah utamanya itu sama gitu. Itu kan relevan atau mungkin modelnya sama diberlakukan di pembelajaran eh, akuntansi atau yang lain. Nah, kemudian Anda perlu mengidentifikasi persamaan dan perbedaan. Maksudnya persamaan dan perbedaan penelitian yang akan kamu lakukan itu ya yang akan Anda lakukan dengan penelitian yang sudah dilakukan orang yang lama atau yang terdahulu itu persamaan perbedaannya seperti apa. Kemudian hindari duplikasi atau duplikat ya. Karena Anda perlu memparafrase mengambil yang penting-penting saja, jangan sampai Anda menduplikat eh, apalagi tanpa menyantumkan sumber. Wah, itu sudah bahaya ya. Kawan-kawan nanti biar tidak terkena plagiarisme ya. Kemudian penelitian relevan itu boleh dilakukan peneliti sendiri. Artinya kalau Anda itu sudah punya penelitian terdahulu, nah itu boleh dimasukkan. Atau peneliti orang lain. Nah, biasanya kalau skripsi ini lebih banyak dari peneliti orang lain ya. Karena kan sebelumnya rekan-rekan mahasiswa Mas dan Mbak ini kan belum pernah meneliti. Nah, gitu. Jadi itu boleh dikaji untuk penelitian yang relevan. Nah, selanjutnya setelah kita menyusun kerangka apa namanya penelitian yang relevan, kita menyusun kerangka berpikir. Nah, apa sih sebetulnya kerangka berpikir itu? Itu berupa analisis, kajian, dan simpulan secara deduktif permasalahan berdasar teori dalam penelitian yang relevan. Jadi Anda itu di sana menganalisis, mengkaji, dan menyimpulkan secara deduktif itu dari hasil teori ya dalam penelitian yang relevan. Yang menggambarkan apa namanya pola ya hubungan bagaimana masalah utama Anda itu akan bisa diatasi dengan tindakan yang Anda berikan. Nah, ini merupakan pendapat peneliti. Jadi ini merupakan pendapat Anda sendiri, kawan-kawan. Jadi ini tuh Anda harus apa ya, istilahnya harus berdiam ya, bermeditasi untuk mengetik ya. Kerangka pikirnya ini harus banyak membaca sebetulnya Anda itu membaca dari hasil mengkaji teori itu ya, ya berdasarkan teori dan yang telah Anda kemukakan dalam penelitian relevan di bab 2 itu Anda berpendapat ini loh kerangka pikir yang mau uh, mengarahkan ke apa namanya hipotesis atau nanti pertanyaan penelitian. Nah, begitu. Kemudian merupakan penjelasan sementara objek permasalahan ya. Objek permasalahan Anda itu kan tadi yang masalah utama kalau misalnya contoh sebelumnya itu self directed learning ya berarti itu objeknya ya. Nah,
Nah, jadi kemudian menggunakan premis ya. Jika titik-titik maka titik-titik ya, dan logika keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Jadi Anda menggunakan logika rasional ya yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan juga menggunakan premis. Jika maka ya, bila atau jika diterapkan model pembelajaran ini maka akan meningkatkan self directed learning. Nah, nanti di dalam kerangka berpikir itu seperti itu ya, sudah membuat analisis kajian dari hasil kamu membaca teori. Kan teori-teori tadi ya mengkaji tentang self directed learning, lalu faktor-faktornya seperti apa, cara mengukurnya, kemudian bagaimana cara meningkatkannya, misalnya dengan pemberian model pembelajaran yang inovatif, lalu berupa model pembelajaran STAD tadi. Anda ceritakan di situ menggunakan model premis itu, jika titik-titik maka titik-titik. Nah, kemudian kawan-kawan, kerangka berpikir itu sebagai dasar untuk mengajukan hipotesis tindakan. Jadi nanti dari kerangka berpikir itu Anda sudah bisa menelurkan ya hipotesis tindakan ya, karena ada premis ini tadi, jika maka ini ya. Hipotesisnya tentu saja nanti mengarah ke keberhasilan apa namanya tindakan yang Anda berikan itu. Nah, setelah kita menyusun kerangka berpikir, kita menyusun hipotesis tindakan. Apa sih hipotesis tindakan itu? Hipotesis tindakan itu merupakan jawaban sementara dari permasalahan. Contoh hipotesis tindakannya seperti ini. Model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan self-directed learning siswa kelas 10 AK 1 SMK baba baba. Jadi cukup lugas ya, jelas, lengkap. Nah, ini kan lengkap ya. Lengkap sampai siswanya kelas berapa, SMK-nya mana. Menggambarkan ini juga sudah ada objek penelitian dan yang merupakan masalah utama Anda ini, kemudian ini adalah tindakannya. Jadi sekali lagi penyusunan hipotesis tindakan itu contohnya seperti ini. Model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan. Nah, kata-kata yang menjadi ciri khas dari PTK ini adalah dapat meningkatkan. Nah, itulah yang menunjukkan hipotesis tindakan. Jadi jangan sampai nanti di hipotesis itu misalnya Anda berkata ada perbedaan, ada pengaruh, wah itu sudah salah konsep ya. Kalau seperti itu kan nanti lebih cocok ke penelitian yang berupa eksperimen atau korelasional ya, yang kausal atau yang regresi. Nah, padahal dalam PTK ini kita itu tidak menguji hipotesis. Sekali lagi tidak ada pengujian hipotesis dengan statistik. Nah, maka dirumuskannya hipotesis tindakan. Modelnya seperti ini ya. Model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan. Nah, misalnya contoh yang lain. Media pembelajaran interaktif dengan Prezi dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa titik-titik. Misalnya begitu. Atau model pembelajaran discovery learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa titik-titik. Nah, seperti itu kawan-kawan. Cukup mudah lah. Ya. Nah, selanjutnya Mas dan Mbak, bagaimana sih cara kita memanfaatkan referensi ya? Yang pertama Anda bisa mencari referensi atau sumber ya itu dari internet atau ke perpustakaan. Nah, di sana ada buku-buku ya, ada di Jilib, digital library, ada, kita bisa cari internet. Kalau di internet itu yang Anda cari itu jurnal-jurnal itu, jurnal internasional maupun jurnal nasional ya, yang memang menyediakan artikel-artikel yang kredibel, bisa dipertanggungjawabkan sudah melalui proses review yang kredibel, sehingga hasil penelitiannya itu memang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, setelah Anda mencari referensi baik dari perpus, dari Anda memperoleh buku, majalah dan sebagainya itu, dan dari artikel-artikel jurnal, ya Anda perlu mencatat ya informasi yang penting itu apa saja yang Anda dapatkan. Diberi nomor ya, misalnya nomor 1 itu judulnya apa, judul artikel atau judul bukunya, lalu nama penulisnya siapa ya, atau dimuat di buku apa atau jurnal apa, isi pentingnya apa, itu kalian catat. Nah, kemudian siapkan daftar tabel
daftar atau tabel atau buku untuk mencatat informasi penting. Nah, ini yang saya maksud baru saja ini ya. Jadi Anda bisa menyiapkan daftar tabel itu bisa kalau mudah ya di Microsoft Excel atau mungkin di Microsoft Word atau mungkin di catatan harian Anda supaya mudah ketika di cross check kembali. Oh ya, kemarin saya menemukan teori tentang ini. Ini penelitiannya siapa ya? Kok lupa? Nah, itu bisa diantisipasi dengan Anda setiap kali ke perpustakaan, sekali lagi, setiap kali ke perpustakaan atau Anda membaca artikel-artikel jurnal, itu Anda mencatat informasi yang penting itu, dicatat. Kalau nggak dicatat lupa. Ya, ya sekali lagi tolong dicatat supaya tidak lupa. Karena kalau sudah dicatat, Anda mudah nanti mencarinya. Tinggal nulis ya. Nah, kemudian urutkan logika, urutkan sesuai logika pemikiran dalam rancangan penelitian ya. Jadi memang ketika Anda menulis atau memakai referensi itu urutkan secara logika pemikiran itu sesuai dengan rancangan penelitianmu. Misalnya tadi self-directed learning kan ditulis dulu. Nah, itu bisa Anda buat susunannya ini yang referensi untuk self-directed learning, yang ini untuk STAD begitu. Nah, kawan-kawan, dalam memanfaatkan referensi ini Anda itu harus atau Anda itu perlu ya perlu rasa ingin tahu ya, rasa ingin tahu yang tinggi, terus perlu rasa lapar untuk membaca ya. Jadi Anda itu perlu rasa lapar untuk membaca ya, membaca artikel jurnal ya, bukan membaca skripsi terdahulu ya, artikel jurnal. Rasa ingin tahu Anda itu perlu tinggi dulu. Ini kalau ini gimana ya? Nah, seperti itu. Terus solusinya bagaimana? Nah, sehingga Anda akan sangat apa namanya mudah ya nanti ketika menyusun referensi. Nah, kawan-kawan, Pak Eka akan memberikan salah satu contoh ya, contoh untuk memanfaatkan referensi ini. Nah, misalnya Anda bisa memanfaatkan ini berbagai sumber referensi, misalnya seperti Science Direct. Nah, ini Anda ketikkan keywordnya di sini ya. Kemudian kita coba aja Science Direct, misalnya kita self-directed learning. Kita langsung klik ini aja nanti ketemu. Ya, Anda bisa memilih ya di sini ya, ada tahunnya ya. Kita mau dari tahun berapa? Misalnya 5 tahun terakhir ya. Ini dari 2018, 19, 20, 21, 22. Ini bahkan 2023 udah ada yang muncul ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian Anda bisa mau mencari review artikel atau riset artikel atau book chapter, ini bisa ada apa namanya Anda pilih ya. Nah, kalau ada tanda PDF-nya begini ya, ini bisa di-download kawan-kawan, bisa Anda klik ya. Ini bisa Anda klik, kalau open in new tab itu nanti berupa artikelnya. Nih sudah ada ya. Nah, ini bisa dijadikan sebagai referensi. Itu baru satu loh ya. Nih, Science Direct. Kemudian Anda bisa pergi ke Sage Journal. Anda bisa juga pergi ke Taylor and Francis ya. Ini websitenya. Alamat websitenya ini Sage Journal, journals.sagepub.com. Anda bisa Emerald Insight ya. Nah, tinggal nanti Anda search-nya di sini nih, di kolom search ini. Nah, Anda juga bisa menggunakan ini ya, Google Scholar ya. Nah, Anda bisa search di sini. Misalnya tadi self-directed udah ketemu kan? Kemudian rentang khusus, misalnya rentangnya dari 2018 sampai 2022. Ya, tinggal di enter aja atau ditelusuri sudah ini.
Kalau ada yang filenya begini, ini bisa ada artikelnya. Ya, yang bisa kita download seperti itu kawan-kawan. Cukup mudah lah, ya, cukup mudah. Nah, kemudian ini juga ya. Nih. Lalu Anda juga bisa memanfaatkan ini. Coba lihat ini, ya. Di sini kalau Anda lihat ini Anda bisa langsung mengutip di sini. Anda klik ini nanti untuk kutip, itu untuk daftar pustakanya. Ini untuk keterangan dia itu dirujuk berapa kali. Lalu Anda bisa ini artikel terkait ini untuk mencari artikel yang mirip ya dengan itu. Nah, kita praktekkan aja. Contohnya gimana? Ini kalau kita klik artikel terkait nanti dia mereference juga pokoknya ke self directed learning. Nah, ini self directed learning. Ya, ini self efficacy. Dia bilang ini terkait. Nah, kita pilih yang terkait aja. Nah, ini self regulated, self regulated. Nah, ini self directed. Kita pilih mana yang kita mau lihat misalnya. Oh, ini development of the self directed learning skill. Nah, kita klik aja. Ini tadi udah ketemu ya ini. Ini artikelnya ini udah bisa ini. Ini bisa Anda download di sini. Nah, ini juga self directed learningnya ya. Ini development of ini dia nyusun skill ya. Skill itu tuh kuesioner atau skala untuk angket untuk mengukur itu. Oke, nah, cukup mudah lah kawan-kawan. Ya, kalau mau download ya tinggal di download aja. Ya, mau ditaruh di mana, kita simpan. Nah, kembali ke sini kawan-kawanku. Ya, itu tadi cara memanfaatkan referensi. Anda bisa menggunakan berbagai sumber tapi yang kredibel loh ya. Nah, kemudian bagaimana kita menulis referensi itu kawan-kawan yang saya cintai dan saya banggakan, kita gunakan masalah penelitian ya, masalah utama tadi sebagai fokus referensi. Kalau masalah penelitianmu itu tentang self directed learning ya itu berarti yang digunakan sebagai fokus. Rencanakan urutannya sesuai logika berpikir ya kayak tadi yang urutannya itu sudah ada contohnya tadi. Mulai dari definisi, lalu pentingnya, cara mengukur, indikatornya dan sebagainya itu ya. Kemudian perhatikan peningkatan kaitan pustaka dengan masalah dalam penelitian. Jadi Anda harus memperhatikan dan penekanan pada keterkaitan pustaka yang Anda acu itu dengan masalah penelitian Anda itu. Jangan sampai Anda itu membuat apa ini namanya kajian pustaka cuma untuk keren-kerenan supaya tebel, tapi ternyata tidak relevan. Nah, itu yang nggak baik. Ya. Nah, itu harus Anda hindari. Nah, tadi ini source of referensi dari internet yang tadi sudah Pak Eka beberapa sampaikan ya ada Google Scholar, Science Direct, Scopus, DOAJ, Anda bisa juga pakai DOAJ, ResearchGate, Resources for Pusnas, atau Garba rujukan digital itu juga bisa digunakan kawan-kawan. Ya, gimana? Nah ini coba Pak Eka contohkan lagi ya referensi-referensi itu, misalnya nih Garba rujukan digital. Garuda. Nah, Anda bisa search artikelnya di sini. Self-directed learning. Enter. Ketemu kan? Anda bisa mengatur di sini filter by year. Ya, filter. Nah, nanti cari ya, cari yang apa namanya yang sesuai ya. Yang sesuai dengan apa namanya dan relevan dengan masalah Anda. Nah, Pak kalau ini sesuai nggak? Ini SMP ya, gitu. Ya kalau misalnya bisa Anda mencari SMK, misalnya Anda levelnya akuntansi SMK ya sebaiknya cari yang lebih sesuai. Misalnya begitu, kawan-kawan. Ini Garuda, terus DOAJ juga ada DOAJ Directory of Open Access Journal. Nah, Anda bisa search juga di sini ya.
Ya. In title all in. Nah, in title ya, judul, artikel. Kita cari yang artikel ini ya. Ya, title, abstrak, subjek, author, ya kita ke title aja lah. Search. Nah, ini. Lalu muncul ya kawan-kawan, muncul semuanya. Nah, nanti Anda kaitkan ya yang sesuai dengan Anda. Oke, kembali ke sini. Tadi sumber-sumber resource ya yang kita bisa memanfaatkan. Ya, kemudian ini contoh membuat summary ya dari referensi ya. Nah, ini bisa untuk Anda gunakan di apa namanya di proposal Anda ya. Ini contohnya, ini siapa autornya, kawan-kawan, siapa penulisnya ya. Kemudian dia dimuat di jurnal apa, volume berapa, tahun berapa, ini lengkap, lalu title atau judulnya, lalu ringkasan hasilnya itu di sana itu apa. Nah, seperti ini. Anda sudah harus membiasakan ya. Pak, model seperti ini boleh nggak kalau saya terapkan di penelitian yang relevan? Boleh. Ya, ada juga yang membuat penelitian yang relevan itu dibuat seperti paragraf juga boleh. Ya, oke. Demikian Mas dan Mbak untuk perkuliahan ya terkait dengan kajian pustaka, penelitian yang relevan, kerangka berpikir dan hipotesis tindakan. Tetap semangat ya. Semoga Anda diberikan kelapangan dan kemudahan dalam menyusun tugas akhir PTK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.